Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Roma Teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu Surya Paloh yang ungkap Jokowi bertanya siapa cawapres Anies ya. Jadi kepo banget Presiden Jokowi setelah melakukan reshuffle kabinet dan menunjuk Budi Aris Setiadi menjadi Menkom Info yang baru ya. Langsung mengundang Surya Paloh dan di sana mengungkap ya, Surya Paloh mengungkap bahwasanya Jokowi juga bertanya siapa capres Anies ya. Jadi saat ini gitu ya, hal yang sangat aneh gitu ya, karena cawapres itu menjadi sesuatu yang very charming ya, sangat menarik ya, dan juga terus-menerus dikejar. Tidak hanya dari internal yaitu Partai Demokrat yang terus-menerus ya mendesak agar diumumkan ya siapa capres Anies, tapi pihak kubu istana juga kebelet untuk ingin mengetahui. Nah, bagaimana selengkapnya ini sesuai yang dilansir oleh kompas.com ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta Kompas.com, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan isi pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Senin. Ia mengatakan Jokowi ikut menanyakan siapa pendamping Anies Baswedan pada pemilihan Presiden Pilpres 2024 ya. Nah, Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya ini? Saya bilang, saya belum mikirin itu. Yang saya tahu urusan Pak Anies itu, ujar Surya di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa. Ia mengaku telah menjelaskan pada Jokowi bahwa penentuan bakal calon wakil presiden bacawa pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP ada di tangan Anies sendiri. Nah, udah tahu ya. Termasuk juga kemungkinan Presiden Jokowi sudah tahu karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Saya bilang belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu bacawa presnya, ya itu saja kira-kira begitu ucap dia. Terakhir, Surya menuturkan bahwa pertemuan dengan Jokowi berlangsung hangat. Menurutnya pembicaraan tidak berlangsung kaku seperti dua orang yang saling berlawanan. Kalau suasana itu dibawa dengan tidak tegang, tidak memposisikan ini lawan ini kawan, imbuhnya. Diketahui Surya dan Jokowi bertemu jelang maghrib Senin kemarin. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan pertemuan berlangsung selama 1 jam, namun Taslim menampik jika pertemuan itu membahas soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang baru saja dilakukan Jokowi. Ya itu ya sobat sekalian ya. Ini menarik ya, karena reshuffle yang baru saja dilakukan oleh Presiden Jokowi ya kepada Menkom Info yang baru yang sebelumnya Joni Plate sudah dinyatakan atau diproses dalam kasus BTS yang menyebabkan kerugian keuangan negara 8 triliun itu tidak dibahas. Artinya apa? Memang artinya eh, meskipun ya Presiden Jokowi ya masih menjabat dan memerintah hingga masa akhir nanti 1,5 tahun yang akan datang itu sudah tidak mempunyai ya daya upaya ataupun kekuasaan yang signifikan ya ibaratnya kekuasaan lemdak ya kekuasaan yang lumpuh sampai itu pun yang harusnya ya, yang barusan terjadi dan menyebabkan kursi Nasdem itu berkurang tidak dibahas gitu ya. Jadi kursi Nasdem di pemerintahan itu ya tersisa dua yaitu Menteri apa namanya Kehutanan ya Abu Bakar ya, kemudian juga Menteri Pertanian Sarul Yassin Limpo ya. Nah, Sarul Yassin Limpo itu konon beberapa minggu yang lalu ya sempat akan dicokok juga karena ada potensi apa namanya potensi korupsi yang kemungkinan bisa menjeratnya. Tetapi who knows gitu ya, sekarang sudah tidak masuk radar lagi. Artinya memang kekuasaan atau kekuatan istana sekarang sudah tidak menarik lagi. Ya, semua orang berkonsentrasi what's happen for 2024 ya, apa yang akan terjadi di 2024 dan semua ketua umum partai pasti sekarang bingung tujuh keliling ya. Pertama untuk siapa menentukan dukungan ya dan ke arah mana dukungan itu atau apa ke arah Prabowo
Ganjar atau menyeberang ke arah oposisi yaitu Anies Baswedan. Jadi praktis ya, kejadian yang kita bisa lihat itu kejadian besar yaitu dikuranginya kursi Nasdem yang semula 3 menjadi 2 karena menteri ya Kominfo itu diambil dari ini aneh juga relawan ya, ketua umum relawan yang berjasa dalam tanda kutip ya untuk memajukan eh, posisi Presiden Jokowi ya. Ya harusnya relawan ini juga aneh gitu ya, harusnya sudah selesai tetapi terus dipelihara hingga masa akhir jelang masa pemerintahan Presiden Jokowi ini berakhir. Nah ini menarik gitu ya, itu aja tidak diperhatikan apalagi yang hal yang lain. Berarti ini apa namanya, berarti semua ya konsentrasi mata istana ya, kemudian ketua partai politik ya tinggal bagaimana terus-menerus mematangkan apa yang sudah ada yaitu ya kontestasi Pilpres 2024. Nah, ini juga menarik ya. Presiden Jokowi ya seakan tidak mau melewatkan setiap momen ya. Setelah momen apel siaga yang dilakukan oleh Nasdem ya di GBK itu juga sangat menarik perhatian ya. Jadi seluruh apa namanya kader dari Nasdem ya tumpak blok ya di GBK untuk mendengarkan ataupun juga untuk ya mematangkan strategi politik dan juga arah apa namanya arah jalan ke depan untuk dukungan Anies Baswedan dan konsolidasi itu saja kepada Anies Baswedan di 2024 ya. Di situ Anies ya pidato berkaca-kaca gitu ya pun juga Surya Paloh menyampaikan hal tentang revolusi mental yang belum terwujud ya itu pun kemungkinan tidak akan dibahas ya dan terkesan hanya sebagai gimmick politik uh, hanya sebagai gimmick politik ya apa namanya pemanis politik saja. Nah, hal yang menarik juga adalah bagaimana posisi cawapres itu ya juga sangat apa namanya menarik ya dan ini juga mengundang pertanyaan ya kepo dari Presiden Jokowi untuk menanyakan siapa sebenarnya cawapres Anies gitu ya dan sontak pastilah ya Surya Paloh itu menyerahkan jawaban sesuai standar bahwasanya hingga saat ini keputusan itu masih ada di tangan ya Anies Baswedan dan tidak mungkin ya membuka rahasia ya yang belum diumumkan. Nah, ini kalau seperti ini misalnya sampai membuka siapa yang akan jadi capres maka sama saja membuka strategi kepada lawan. Nah, meskipun ketika ditanya apa namanya wartawan dan juga awak media menyampaikan hal yang standar ya bahwasanya posisinya cair ya tidak ada lawan dan kawan tetapi ingat bahwasanya saat ini posisi Presiden Jokowi ya posisi yang lemdak ya bagaimana ya lemdak itu ya tidak mempunyai ya apa namanya dengan sisa masa pemerintahan yang tersisa hanya fokus untuk ya bagaimana melanjutkan apa yang tersisa ini ya. Kemudian memastikan ya setiap kebijakan dan juga proyek-proyek strategis seperti IKN itu bisa dilanjutkan oleh presiden selanjutnya. Makanya ini ya rapat-rapat itu pasti akan terus-menerus dilakukan ya konsolidasi ya dengan bahasa yang standar di depan media yaitu komunikasi dibangun untuk membangun kedekatan-kedekatan dan juga konsolidasi. Nah, termasuk posisi cawapres gitu ya. Posisi cawapres pada era saat ini ya dipandang sangat charming gitu ya. Sangat menarik dan sangat seksi untuk dibicarakan terus ya. Padahal kita ketahui posisi cawapres itu tidak benar-benar signifikan ya. Tapi ini menjadi hal yang berbeda pada saat di 2024 orang terus-menerus membicarakan siapa cawapres ya. Padahal di kubu sebelah yaitu Prabowo Subianto ya, Ganjar Pranowo
belum ada desakan untuk mengumumkan siapa capres yang akan dicomot di 2024. Nah, ini sudah coba untuk dikepoin oleh Presiden Jokowi ya, termasuk hal yang sangat menarik ya, desakan untuk cawapres itu terus-menerus digaungkan oleh Demokrat. Padahal yang Nasdem dan juga PKS santai-santai saja gitu ya. Artinya memang ada keinginan kepastian dari Demokrat untuk terus ya apakah AHY itu jadi enggak gitu ya, dijadikan capresnya ya, karena kita ketahui psikologis dari Demokrat yang sudah pernah berkuasa 10 tahun kemudian 10 tahun ya tidak berkuasa, maka keinginan untuk berkuasa itu ingin ya minimal kalau tidak dapat slot ya capres ya, karena presidensial threshold yaitu minimal 20% ya, at least ya setidaknya cawapres itu harus diamankan untuk kembali menaikkan elektabilitas partai. Kita tunggu saja ya terkait cawapres ini ya, siapa yang akan diumumkan Anies, dan juga sikap kepo yang menarik yang terus dikejar oleh kubu istana dan terus-menerus didesak oleh kubu internal koalisi Anies. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.